Baik, kembali lagi di channel Tugu Story. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website cpnn.com. Informasinya yaitu jutaan honorer jangan full senyum dulu. Seleksi P3K 2024 tetap mencemaskan. Simak informasinya baik-baik ya. cpnn.com Jakarta. Pemerintah sudah mengumumkan akan membuka seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024 dengan total formasi mencapai 2.322.543. Khusus seleksi P3K 2024 tersedia 1.605.694 formasi yang merupakan gabungan jatah formasi P3K instansi pusat dan daerah. Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas telah memastikan formasi P3K 2024 sebanyak 1,6 juta itu 100% untuk pelamar dari honorer. Kabar tersebut sudah pasti memberikan harapan bagi jutaan honorer untuk berubah status menjadi ASN pada 2024. Terlebih, seleksi P3K 2024 akan digelar 2 kali. Adapun seleksi CPNS 2024 digelar 3 kali. Begitupun guru honorer dan tenaga kependidikan. Hal ini karena proyeksi pemenuhan formasi P3K guru tahun 2024 yang lumayan banyak, yakni sebanyak 419.141. Adapun kebutuhan pemenuhan tendik sebanyak 82.717 pada seleksi P3K 2024. Khusus jumlah formasi tendik pada seleksi P3K 2024, Ketua Forum Honorer Non-Kategori 2 Indonesia FHNK2I, Tendik Sutrisno menilai jumlah kuota tendik yang diusulkan sebanyak 82.717 formasi itu masih kurang dan tidak bisa mengakomodasi honorer tendik. Ini masih jauh dari jumlah honorer tendik di lapangan, kata Sutrisno kepada cpnn.com Selasa 9 Januari 2024. Trisno mengatakan FHNK2I Tendik mengusulkan kuota tendik sebesar 25% dari formasi P3K Teknis 2024 yang sebanyak 547.416. Menurut perhitungannya dengan kuota 25% maka bisa mengakomodasi honorer tendik K2 maupun non K2. Pada beberapa kesempatan sebelumnya, Dirjen GTK Kemendikbudristek Prof. Nunuk Suryani juga optimistis bahwa sisa guru P1 akan dituntaskan pada seleksi P3K 2024. Namun, janji pemerintah untuk menuntaskan sisa guru P1 sebanyak 14.532 pada seleksi P3K 2024 juga masih perlu dibandingkan dengan fakta di lapangan. Jumlah formasi P3K 2024 tergantung kemampuan Pemda. Memang jumlah formasi P3K 2024 cukup banyak, namun tetap mencemaskan, bukan saja karena belum bisa mengakomodir seluruh honorer, seperti dikatakan Sutrisno terkait nasib honorer tendik, namun juga berkaitan dengan jumlah formasi yang diusulkan Pemda. Mari simak kali penjelasan Menpan RB Azwar Anas tentang evaluasi pelaksana seleksi CASN 2023 yang disampaikan di sela-sela rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI di Jakarta Rabu 17 Januari 2024. Bahwa salah satu yang disorot Menteri Anas ialah belum optimalnya usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah. Bahkan banyak tenaga non-ASN atau honorer yang mengajukan komplain kepada Kementerian Pan-RB terkait sedikitnya formasi yang dibuka pada seleksi CPNS dan P3K 2023. Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55%. Sedangkan untuk formasi P3K sekitar 23% yang tidak terisi, ungkap Menteri Anas dikutip dari keterangan resmi Humas Kemenpan RB. Secara nasional, Kementerian Pan-RB telah menetapkan kebutuhan ASN 2023 sejumlah 1.030.751. Namun tidak semua kebutuhan diusulkan oleh instansi pemerintah pusat dan daerah.
Total formasi yang dibuka pada seleksi 2023 hanya sebesar 567.166 sesuai usulan dari instansi pusat dan daerah. Sehingga secara umum 133.564 formasi yang dibuka tahun 2023 belum terisi atau sekitar 23% dari total formasi yang dibuka, ungkap Menteri Anas. Melihat fakta tersebut, Menteri Anas berharap masalah minimnya usulan formasi dari Pemda tidak terulang lagi pada seleksi CPNS 2024 dan P3K 2024. Menteri Anas mengimbau agar instansi pemerintah bisa mengusulkan formasi lebih awal serta menyesuaikan dengan kebutuhan jabatan. Namun sejumlah Pemda sudah terang-terangan mengatakan bahwa usulan formasi CPNS 2024 dan P3K 2024 masih disesuaikan dengan porsi belanja pegawai di APBD dan sangat tergantung kemampuan keuangan daerah. Azwar Anas sendiri juga secara tidak langsung mengakui kemampuan keuangan daerah sangat menentukan jumlah formasi P3K yang akan diusulkan. Mari simak lagi penjelasan Menteri Anas. Dikatakan bahwa penataan tenaga non-ASN yang terdaftar dalam database PKN diselesaikan dengan mengikuti seleksi CASN 2024 untuk menggambarkan kualitas dan kemampuan kompetensi masing-masing yang penilaiannya dilakukan melalui pemeringkatan terbaik secara berurutan. Kemudian akan ditetapkan menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kemampuan keuangan pada instansi pemerintah masing-masing. Bagi instansi pemerintah yang belum memiliki kemampuan keuangan, tenaga non-ASN diangkat menjadi P3K paruh waktu yang secara bertahap diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan masing-masing instansi pemerintah. Ditekankan lagi bahwa penyelesaian masalah honorer dilakukan dengan prinsip tidak terjadi pengurangan penghasilan, tidak terjadi PHK massal, dan tidak terjadi penambahan beban anggaran. Dengan demikian, kemampuan keuangan daerah juga sangat menentukan beberapa banyak honorer yang bakal diangkat jadi P3K penuh waktu dan beberapa yang hanya kebagian tiket P3K part-time. Bahwa honorer jadi P3K part-time jika instansi belum memiliki kemampuan keuangan sehingga belum membuka formasi P3K penuh waktu. Bahwa honorer yang melamar tetapi tidak memenuhi lowongan formasi diangkat menjadi P3K paruh waktu atau part-time. Dengan demikian, bagi Pemda dengan kemampuan fiskal kuat maka bisa mengusulkan lebih banyak formasi P3K penuh waktu yang bisa mengakomodasi honorer dalam jumlah besar. Sebaliknya, jika Pemda lemah secara fiskal, maka hanya sedikit mengusulkan formasi, sehingga banyak honorer yang tidak terserap dan hanya mendapat jatah P3K part-time. Seleksi P3K 2024 masih mencemaskan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, seleksi P3K 2024 juga dibayangi kecemasan masalah usulan formasi dari Pemda. Masalah ini terungkap saat Komisi 10 DPR RI menerima aspirasi Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade seluruh Indonesia di Senayan, Rabu 17 Januari 2024. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Dede Yusuf, mengakui formasi P3K 2024 memang besar dan menjadi peluang bagi guru honorer dan tendik jadi ASN tahun ini. Namun anggota fraksi Partai Demokrat itu tetap mencemaskan soal jumlah formasi yang nantinya diusulkan Pemda. Dia mendorong para honorer untuk meyakinkan Pemda masing-masing agar mengusulkan formasi secara maksimal sesuai kebutuhan. Peluang untuk masuk jadi P3K ada, tinggal meyakinkan pemerintah daerah, kata Dede Yusuf. Dia juga menginginkan Kemendikbudristek agar terus mendorong Pemda agar mau membuka rekrutmen P3K Guru 2024 sesuai kebutuhan. Demikian informasi yang bisa kami share. Tetap semangat ya, optimis, mudah-mudahan seluruh honorer atau calon ASN untuk tahun 2024 ini bisa mengikuti seleksi dan dinyatakan lulus menjadi bagian dari aparatur negeri atau pegawai pemerintah. Demikian informasi yang bisa kami share. Tetap dukung terus channel TB Story, channelnya dengan like, share, subscribe, dan klik notifikasi loncengnya agar tidak tertinggal informasi-informasi terbaru. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.